Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korun sebenarnya merupakan kaum Nabi Musa. Ia adalah umat Nabi Musa yang taat. Banyak yang mengatakan dia adalah saudara Nabi Musa. Ia masih berhubungan sepupu dengan Nabi Musa. Tidak hanya memiliki banyak harta, Korun juga termasuk orang yang cerdas dan berilmu. Tercatat bahwa Korun adalah ahli di bidang kimia. Dirinya tercatat sebagai ahli kitab Taurat setelah Nabi Musa dan Harun. Kepandaian Korun dalam ilmu agama membuat dirinya sering disebut dengan Al-Munawir atau orang yang memberi cahaya dan penerangan. Suaranya terkenal merdu dalam membaca kitab Taurat. Selain itu, Korun juga lihai di dalam berbisnis. Ia mengetahui trik investasi yang menguntungkan serta jalur perdagangan internasional yang strategis di zamannya. Kekayaan Korun begitu banyak sebagaimana tercatat dalam surat Al-Qasas ayat 76 yang artinya, sesungguhnya Korun termasuk kaum Musa, tetapi dia berlaku zalim terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah engkau terlalu bangga, sungguh Allah tidak menyukai orang yang membanggakan diri. Quran surat Al-Qasas ayat 76. Korun dikisahkan memiliki ribuan gudang harta berisikan emas dan perak. Bila keluar rumah, Korun selalu berpakaian mewah dan dikawal 600 pelayan. Ia diiringi 4.000 ekor kuda dan 60 ekor unta yang membawa kunci-kunci gudang kekayaannya. Namun sayangnya Korun kemudian membangkang pada Nabi Musa dan menjadi pengikut setia Fir'aun. Dari mana asal-usul kekayaan Korun? Ada beberapa riwayat yang memberitakan tentang asal-usul kekayaan Korun. Sumber pertama menyebutkan bahwa jauh sebelum memiliki kekayaan, Korun hanyalah seorang lelaki miskin yang tidak mampu menafkahi keluarganya. Lalu suatu ketika Korun datang kepada Nabi Musa. Ia meminta Nabi Musa alaihissalam untuk mendoakannya agar Allah memberikan harta benda yang banyak. Juga meminta Nabi Musa mengajari ilmu kimia dan ilmu-ilmu kehidupan lainnya. Korun yang dikenal sebagai orang yang soleh dan mengikuti ajaran Ibrahim dengan baik, tanpa pikir panjang Nabi Musa alaihissalam menyetujui permintaannya. Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa Nabi Musa. Korun diberikan kecerdasan lebih dan menguasai ilmu yang telah diajarkan kepadanya. Korun menguasai teori dan praktik pembuatan emas, permata, dan beragam perhiasan mewah lainnya. Ia juga pakar dalam ilmu arsitektur, rancangan bangunan, penataan kota, dan lain sebagainya. Tidak lama setelah itu hidupnya berubah. Korun pun hidup dengan berkeliling harta. Ribuan gudang yang dimilikinya penuh dengan emas dan perak. Namun sayangnya keberuntungan ini yang didapatkannya membuatnya gelap mata. Korun mulai hidup dengan penuh pamer, dengan penuh sombong dan angkuh. Kekayaan yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala membuatnya lupa dengan sang maha pemberi. Dikisahkan Korun selalu memamerkan harta kekayaannya dengan mengenakan pakaian mewah. Ia selalu dikawal dengan 600 orang pelayan. Tak cukup itu, Korun juga dikelilingi oleh 4.000 orang pengawal yang diiringi 4.000 binatang ternak, ditambah 60 ekor unta yang khusus untuk membawa kunci-kunci gudang penyimpanan harta kekayaannya. Jika pengawal dan pembawa kunci gudang kekayaannya saja sebanyak itu, lalu berapakah total kekayaan Korun? Kekayaan, popularitas, dan nama besar ternyata membuat Korun merasa lebih terhormat dan lebih mulia dibandingkan Nabi Musa. Ia pun akhirnya membelot dan durhaka pada Musa. Ia mengingkari janji-janjinya dulu dan beralih menjadi pengikut Fir'aun yang setia. Loyalitas Korun terhadap Fir'aun membuatnya diangkat menjadi kepala mandor yang membawahi ribuan pekerja. Dikisahkan bahwa Korun bersikap semena-mena terhadap para pekerja. Ia tega memotong upah mereka. Ia melakukan korupsi demi membangun istana dan kemegahannya sendiri dan untuk membangun gudang-gudang penyimpanan harta yang telah ia kumpulkan jauh-jauh hari sebelumnya. Korun enggan membayar zakat ketika Nabi Musa alaihissalam menagih zakat yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk ditunaikan olehnya. Ketika Korun diminta zakat, ia langsung marah dan tidak memberikannya sedikit pun kekayaannya. Lantas apa yang dipikirkan Korun? Dia berpikir bahwa harta kekayaan yang dimilikinya didapat dari hasil kerja dan usahanya dan tidak ada kaitannya dengan siapapun termasuk Allah subhanahu wa ta'ala. Janji Korun untuk lebih taat beribadah dan membantu sesama jika diberi kekayaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ia lupakan.
Ia mempergunakan kekayaan tersebut dalam kesesatan, kezaliman, dan permusuhan sehingga membuatnya menjadi sombong dan terlena. Orang-orang beriman pada masa itu sering menasihatin Qarun untuk bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, tapi dia tidak mengindahkan nasihat tersebut. Dari sikapnya tersebut sudah jelas sekali bahwa Qarun tidak membutuhkan nasihat kebenaran, bahkan merasa tidak takut dengan ancaman Allah, sebab Qarun merasa sudah memiliki segalanya. Dirinya hebat, pintar, punya banyak pengikut setia, punya banyak pengawal dan keamanan, dekat dengan Raja Fir'aun dan punya banyak harta. Qarun berkata, "Sesungguhnya aku mendapatkan harta ini karena ilmu yang ada padaku." Sangat sombong, ia merasa hartanya didapatkannya sendiri tanpa campur tangan dan kehendak Zat yang Maha Kaya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Qarun lupa ataukah ia tidak tahu bahwa Allah telah membinasakan orang-orang sombong sebelumnya yang bahkan lebih kuat darinya, yang lebih kaya darinya, yang lebih banyak pengawalannya, lebih kokoh dan tak terkalahkan dibanding dirinya. Karena terdorong sifat kikir dan angkuh, maka Qarun membuat rencana untuk melakukan tipu daya agar dia terlepas dari kewajiban membayar zakat. Dia ingin menjatuhkan nama baik dan citra baik Nabi Musa. Kemudian dia mengumpulkan tokoh-tokoh konglomerat Bani Israel. Ia berkata kepada mereka, "Wahai saudara-saudaraku, terhadap apa yang diperintahkan Musa untuk membayar zakat, apakah kalian akan mematuhinya? Sekarang dia hendak mengambil harta yang ada di tangan kalian, maka pikirkanlah suatu cara untuk menghindari perintahnya." Para pembesar-pembesar yang dia panggil kemudian menjawab, "Wahai paduka Qarun, engkau lebih besar daripada kami. Kami akan melakukan apapun yang kau inginkan." Qarun berkata, "Datangkan kepadaku wanita cantik, aku akan memberinya hadiah besar jika ia berhasil menggoda dan memfitnah Musa." Ketika wanita cantik yang diinginkan datang, Qarun memberikannya kepadanya uang muka sebagai jaminan bahwa ia akan membayarkan seluruh yang dijanjikan setelah berhasil menjalankan misinya. Bukan hanya itu, Qarun pun berjanji akan menjadikan wanita ini sebagai istrinya. Keesokan harinya, Qarun mengumpulkan Bani Israel. Setelah itu Qarun menghadap kepada Nabi Musa seraya berkata, "Orang-orang menanti kedatangan Anda, sampaikanlah saran dan nasihat kepada mereka." Nabi Musa kemudian keluar dari rumahnya. Ia mulai menyampaikan nasihat pada umatnya. Di antara nasihatnya beliau berkata, "Barang siapa yang mencuri, aku akan memotong tangannya. Barang siapa memfitnah, aku akan mencambuknya sebanyak 70 kali. Barang siapa yang tidak mempunyai istri dan dia berbuat zina, maka aku akan mencambuknya sebanyak 70 kali. Adapun barang siapa memiliki istri dan dia berbuat zina, aku akan rajam dia sampai mati." Qarun kemudian berkata, "Apakah ini juga berlaku untuk Anda? Jika Anda sendiri yang berbuat zina, apakah Anda akan menerima hukumannya?" Kemudian Nabi Musa menjawab, "Iya, meskipun saya sendiri yang melakukannya." Maka kemudian Qarun memanggil wanita yang telah dibayarnya. Wanita itu di depan Nabi Musa dan Bani Israel yang telah berkumpul mengaku sedang hamil karena telah berhubungan badan dengan Nabi Musa. Maka marahlah Nabi Musa atas fitnah kejam yang diarahkan kepadanya. Kemudian Nabi Musa melakukan sholat 2 rakaat, lalu mendatangi wanita itu dan menyumpahnya agar mengatakan siapa yang menyuruhnya. Wanita itu menjadi ketakutan. Ia bergemetar di depan Nabi Musa dan mengaku bahwa yang menyuruhnya adalah Qarun. Lalu wanita itu bertaubat dan meminta maaf kepada Nabi Musa. Seketika Nabi Musa bersujud seraya berdoa kepada Allah agar menimpakan azab kepada Qarun. Allah memberi wahyu kepada Musa bahwa bumi telah dijadikan tunduk kepada perintah Musa. Kemudian Musa berkata kepada bumi, "Wahai bumi, telanlah Qarun beserta kekayaannya, habiskan semuanya." Maka seketika itu bumi bergetar, tanah berbelah, Qarun dan gudang-gudang kekayaannya beserta seluruh hartanya amblas ditelan bumi. Allah mengabulkan permohonan itu, dan Qarun pun dihempaskan ke dalam tanah dan ditenggelamkan bersama semua kekayaan yang dimilikinya. Maka kami benamkan dia, Qarun, bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah, dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Quran Surat Al-Qasas ayat 81. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah menjadi orang kaya, namun tidak seperti Qarun, tetapi seperti Nabi Sulaiman yang dengan kekayaannya semakin bertambah keimanannya dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Khidir alaihissalam adalah salah satu nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diceritakan dalam ayat Al-Quran dan hadis. Kita wajib mengimani keberadaan para nabi-nabi karena jumlah nabi itu banyak sekali. Ada 124.000 nabi, cuma yang wajib kita ketahui hanya 25 orang saja. Nabi Khidir alaihissalam memiliki tanda kenabian dengan kemampuan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengubah kondisi alam. Dalam hal ini, beliau memiliki mukjizat untuk mengubah tanah yang gersang menjadi hijau dan subur. Kisahnya sendiri dijelaskan dalam surat Al-Kahfi ayat 60-82. Dalam surat tersebut diceritakan pertemuan antara Nabi Khidir dan Nabi Musa memulai perjalanan hidup yang penuh pelajaran. Kisah tersebut bermula ketika Nabi Musa berdiri di depan kumpulan Bani Israel. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Beberapa keistimewaan Nabi Khidir adalah yang pertama ilmu laduni. Ilmu laduni adalah ilmu yang diturunkan oleh Allah kepada hambanya tanpa perlu seseorang tersebut belajar melalui guru atau perantara apapun. Menurut ahli tafsir, hamba yang dimaksud dalam ayat ini adalah sosok Nabi Khidir, yang artinya, lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Quran Surat Al-Kahfi ayat 65. Keistimewaan Nabi Khidir yang kedua yaitu setiap tempat yang dipijak Nabi Khidir berubah menjadi hijau. Konon setiap tempat yang disinggahi Nabi Khidir akan berubah menjadi hijau dan indah. Hal tersebut juga dijelaskan melalui hadis riwayat Ibnu Abbas yang artinya, sesungguhnya Khidir disebut Khidir lantaran setiap sholat di atas hamparan kulit putih, maka hamparan itu tiba-tiba berubah menjadi hijau. Keistimewaan yang ketiga hanya dapat dijumpai dengan orang-orang yang berhati baik. Nabi Khidir tidak bisa ditemui oleh sembarang orang. Hanya orang dengan perilaku terpuji dan berakhlak baik yang bisa bertemu sosoknya. Setiap orang yang berkesempatan bertemu dengan beliau, maka keinginannya bisa terwujud. Berikut beberapa syarat agar seseorang bisa bertemu Nabi Khidir. Menurut Ali Al-Qawas, yang pertama memiliki hati yang suci dan bersikap baik terhadap sesama. Yang kedua, menyadari adanya kesunahan sehingga seseorang bisa mengukur tingkat perilakunya agar sesuai dengan sunnah. Yang ketiga, mampu menahan diri dari nafsu duniawi yang berlebihan terutama dalam hal materi, sehingga orang yang rakus atau serakah tidak akan bisa bertemu dengan sosok Nabi Khidir. Keistimewaan Nabi Khidir yang keempat adalah pakaian yang senantiasa baru dan bersih. Disebutkan oleh Imam Al-Mizan bahwa pakaian Nabi Khidir sejatinya tidak akan pernah rusak, baik pakaian atas maupun pakaian bawahnya. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa Allah selalu menjaga beliau sehingga terhindar dari hal-hal yang dapat mengotori baik lahir dan batin. Hati, jiwa, dan pikiran Nabi Khidir dikendalikan dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga beliau selalu bersih dari hal-hal yang berbau maksiat. Keistimewaan Nabi Khidir yang kelima yaitu memiliki banyak rupa. Salah satu keistimewaan Nabi Khidir adalah memiliki rupa yang bisa berubah-ubah. Keistimewaan ini disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin oleh Imam Al-Ghazali yang menjelaskan bahwa rupa Nabi Khidir memiliki banyak macamnya dengan tujuan menguji seseorang yang dikehendaki untuk ditemuinya. Apakah bisa menangkap kehadirannya atau tidak? Dalam suatu kesempatan, Khidir akan muncul dalam bentuk seperti orang miskin atau bahkan seperti orang kaya. Berikut kisah Nabi Khidir yang langsung menerima ilmu dari Allah. Al-Kisah ketika pada suatu hari Nabi Khidir sedang tertidur. Ia bermimpi dan di dalam mimpinya tersebut Allah memintanya untuk pergi ke arah barat. Di dalam perjalanannya ke barat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah untuk melakukan 5 hal terkait peristiwa yang akan ditemui di dalam perjalanannya. Kelima perintah tersebut adalah: 1. Makanlah apa yang ada di depanmu. 2. Sembunyikan apa yang engkau temukan. 3. Terimalah apa yang datang kepadamu. 4. Janganlah kecewakan apa yang datang padamu. 5. Larilah engkau dari apa yang ditemui. Menyadari bahwa ini semua merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Khidir segera melaksanakan tanpa banyak berpikir lagi. Dalam perjalanan panjangnya tersebut, Nabi Khidir bertemu dengan sebuah bukit.
Namun ia merasa bingung dengan perintah Allah yang pertama kepadanya. Ia bergumam, "Aku diperintahkan untuk memakan apa yang kutemui pertama kali, tapi ini bukit, mustahil untuk memakannya." Nabi Khidir kemudian berjalan mendekati bukit tersebut, dan ternyata Allah berkehendak lain karena tiba-tiba terjadi sebuah keajaiban. Bukit yang tadinya besar itu mengecil menjadi sebesar roti. Kemudian ia segera mengambil dan memakannya. Nabi Khidir kemudian bersyukur sambil berharap menemukan hikmah lainnya. Kemudian ia berjalan dan tak lama menemukan sebuah mangkuk emas. Mengingat perintah keduanya, maka ia menyembunyikan mangkuk emas tersebut. Mangkuk emas tersebut ia tanamkan ke dalam tanah. Tetapi terjadi lagi keajaiban, yaitu mangkuk yang tadinya ia tanam bergerak keluar dengan sendirinya. Bahkan hal ini terjadi beberapa kali. Ia ingat perintah yang kedua, yaitu sembunyikan apa yang engkau temukan. Maka ia tak mempedulikan lagi mangkuk emas yang bergerak lagi. Berikutnya Nabi Khidir dihampiri oleh seekor burung kecil yang datang menghampirinya karena dikejar oleh gagak, dan kemudian ia menyimpan burung itu dengan baik. Kemudian si burung gagak datang dalam kondisi kelaparan dan ia tak tega. Nabi Khidir dilema karena di satu sisi ia membela si burung kecil, tapi di sisi lain ia ingat perintah Allah yang keempat, yaitu jangan kecewakan yang datang padamu. Kemudian Nabi Khidir membuat kesepakatan dengan burung kecil dengan gagak. Ia akan memotong sebagian kecil tubuh si burung untuk diberikan ke gagak, dan hal itu disepakati semua pihak. Gagak pun memakan bagian tubuh terkecil dari si burung hingga akhirnya ia pergi meninggalkan Nabi Khidir dan si burung kecil. Dan burung kecil itu akhirnya pun dilepaskan oleh Nabi Khidir. Nabi Khidir kembali berjalan dan tak lama menemukan seonggok bangkai yang sangat menyengat. Ia ingat perintah yang kelima, yaitu larilah engkau dari apa yang ditemui. Maka Nabi Khidir pun meninggalkan bangkai itu. Dan pada malam harinya ia berdoa agar Allah memberikan hikmahnya atas kelima peristiwa yang ditemuinya, serta apa kaitannya dengan 5 perintah lainnya. Dan ia mendapatkan penjelasan. Yang pertama yang engkau makan adalah amarah, diibaratkan seperti bukit yang tinggi. Tetapi jika engkau bersabar, maka amarah itu akan mengecil. Selanjutnya Nabi Khidir menerima mangkuk emas, dan ia terima, dan kemudian ditimbun mangkuk emas tersebut. Tetapi timbul lagi, dan ditimbun kemudian muncul lagi, begitu sampai 3 kali. Artinya adalah kebaikan. Meski disembunyikan seperti apapun, ia akan tetap terlihat. Arti perintah yang ketiga yaitu menerima amanah dari seseorang, janganlah kau hianati. Orang yang amanah adalah orang yang jujur. Penjelasan yang keempat adalah ada burung kecil minta diselamatkan. Pesan Allah adalah jangan putuskan harapan orang. Begitu juga dengan burung gagak. Dia minta rezeki dari Allah. Izinkan aku memakannya. Jadi Nabi Khidir tidak mau mengecewakan keduanya. Jadi dia potong sedikit daging pahanya dan dia korbankan dan dia kasih ke burung gagak. Jadi artinya ini adalah berusahalah untuk membantu seseorang. Padahal di saat itu kok ada yang penting. Jadi artinya sedekah yang paling baik itu adalah sedekah di saat kita sulit. Karena saat kita lapang, sedekah itu sangat mudah sekali kita lakukan. Maksud perintah yang kelima yaitu larilah engkau dari apa yang kau temui. Yang ditemui Nabi Khidir yaitu bangkai yang sangat busuk. Bau busuk ini adalah hibah, karena itu seperti membicarakan kebusukan orang sehingga itu harus ditinggalkan. Karena kita mendengarkan juga terkena dosanya. Itulah ilmu laduni yang diterima Nabi Khidir, sederhana namun maknanya dalam dan bermanfaat untuk kehidupan. Itulah kelebihan Nabi Khidir, Allah memberikannya wahyu dengan kiasan. Keahlian Nabi Khidir memiliki ilmu laduni, jadi dia bisa melihat masa depan, tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Khidir ada hubungannya dengan Nabi alaihissalam. Kalau kita lihat di dalam hadis riwayat Ubay bin Ka'ab, pernah Nabi Musa ini berbicara di hadapan Bani Israel, dan orang Bani Israel ini bertanya kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, di antara kita ini siapa orang yang paling berilmu?" Kata Nabi Musa, "Akulah, siapa lagi yang lebih berilmu dari aku?" Maka kata Allah, "Musa, kau tidak mengembalikan pengetahuan yang kau miliki kepadaku. Ingat, pengetahuan apapun itu semua dari Allah." Kata Allah kepada Nabi Musa, "Aku punya seorang hamba yang berada di pertemuan antara laut." Jadi dari pertemuan antara dua laut ada riwayat mengatakan antara Persia dan Romawi.
atau antara Irak dan Romawi. Hambaku itu lebih pandai darimu. Allah menegur nabinya langsung. Temui dia berada di antara dua buah laut. Hebatnya sifat Nabi Musa ini, dia langsung tahu kehilafannya. Dia kemudian tidak merasa egois dan dia langsung sadar dan dia berkata, "Ya Robbi, bagaimana cara aku bisa bertemu dengannya? Di mana aku bisa belajar dengannya? Di mana aku bisa bertemu dengannya?" Kata Allah, "Bawalah 1 ekor ikan di dalam perjalananmu nanti. Di mana nanti ikan itu melompat ke laut, disitulah kau akan bertemu Khidir." Allah tidak langsung menunjukkan ini tempatnya, tapi kata Allah, di mana ikan itu akan melompat, disitulah kau akan bertemu Khidir, hambaku. Jadi Nabi Musa harus siap kapanpun ikannya melompat, di sanalah tempatnya. Jadi untuk mempersiapkan perjalanan itu, Nabi Musa alaihissalam ini memotong ikan yang di atasnya digoreng dulu. Setelah ikannya digoreng, Nabi Musa mengajak murid kesayangannya, yaitu Yusha bin Nun. Dibawalah ikan itu dan disimpan di tempat. Yusha bin Nun inilah yang mengiringi gurunya. Nabi Musa berguru dengan seorang nabi, yaitu Nabi Khidir. Jadi jangan pernah merasa diri kita ini hebat. Ini buktinya, Nabi Musa alaihissalam seorang rasul belajar sama Nabi Khidir yang tidak diwajibkan untuk punya umat. Lalu dibawalah. Ketika sedang di dalam perjalanan, Nabi Musa mengantuk. Nabi Musa pun tertidur, muridnya lah yang menjaga. Alangkah terkejutnya Yusha bin Nun melihat ikan yang sudah digoreng itu melompat. Yusha bin Nun pun tidak tahu bahwa itu adalah tandanya, karena yang tahu tandanya adalah Nabi Musa. Yusha bin Nun hanya heran saja melihat ikan itu. Ikan yang sudah matang melompat dan berjalan dengan cara yang sangat aneh. Yusha bin Nun lupa. Begitu Nabi Musa bangun, diajak Yusha bin Nun melanjutkan perjalanannya. Setelah sekian lama di dalam perjalanan, saat Nabi Musa merasa lapar, dia katakan kepada muridnya, "Sini bawa makanannya, aku sudah letih karena perjalanan ini. Mana makanan tadi, bawakan kemari." Yusha bin Nun pun berkata, "Maafkan aku guru, waktu kau tertidur tadi, aku melihat ikan itu melompat dan berjalan dengan cara jalan yang aneh." Kata Nabi Musa, "Itulah tempat yang kita cari. Ayo kita kembali lagi ke tempat ikan tadi melompat. Itulah tanda-tanda pertemuan laut yang akan menemukan aku dengan Khidir." Begitu sampai di sana, Nabi Musa alaihissalam melihat seorang laki-laki yang tertutup kain. Lalu Nabi Musa mengucapkan salam kepadanya, "Assalamualaikum." Setelah itu Nabi Khidir bertanya kepada Nabi Musa, "Berasal dari manakah salam yang kau ucapkan tadi?" Berkata Musa, "Aku adalah Nabi Musa," sambil tersenyum. Nabi Khidir mengatakan, "Ya, aku tahu kau adalah Musa nabinya Bani Israel." Kata Nabi Musa, "Benar." Setelah itu Nabi Musa menyambung, "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkanku kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu? Bolehkah aku berguru denganmu?" Seorang nabi dan rasul berguru kepada seorang nabi, adab yang luar biasa. Kata Nabi Khidir, "Kalau belajar sama aku, kau tidak akan sanggup sabar Musa." Kata Nabi Khidir, "Wahai Musa, aku ini mengetahui satu ilmu dari Allah yang hanya diajarkan kepadaku saja. Kamu tidak mengetahuinya. Begitu juga sebaliknya Musa, kau juga diajarkan Allah ilmu yang diajarkan kepadamu saja, dan aku juga tidak mengetahuinya." Nabi Khidir pun berkata lagi, "Kau tidak akan sanggup sabar kepadaku. Kau boleh ikut denganku, tetapi jangan pernah kau bertanya sebelum aku menjelaskan. Itu saja syaratnya." Musa, "Apa kau setuju?" "Setuju," kata Nabi Musa alaihissalam. "Insya Allah kau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam suatu apapun." Dalam surat Al-Kahfi ayat 69. Mulailah mereka berjalan berdua. Setelah berjalan, Nabi Khidir mengajak Musa ke suatu tempat. Dilihatnya ada perahu. Dipanggillah yang punya perahu tersebut. "Bolehkah kami menumpang perahu ini untuk ke sana?" Kata orang ini, "Boleh, dan aku tidak akan mengambil upah kepadamu." Nabi Musa dan Nabi Khidir pun naik. Begitu sampai di seberang, Nabi Khidir melihat ada seekor burung yang sedang meminum air laut dan mematuknya 2 kali. Nabi Khidir pun berkata kepada Musa, "Wahai Musa, ilmuku dan ilmumu sama dengan 2 burung yang meminum air tadi, dan bandingannya dengan ilmu Allah ialah air laut yang sangat luas." Maksud dari perkataan Nabi Khidir ialah, jangan pernah sombong dengan ilmu yang kita miliki. Setelah sampai, Nabi Khidir berjalan. Dia agak ke belakang perahu
perahu itu. Dilubangi perahu itu nampak oleh Nabi Musa. Nabi Musa pun berkata, "Wahai Khidir, apa yang kau lakukan? Tukang perahu ini sudah mengantar kita menyeberang tanpa meminta upah, tapi kau melubangi perahunya." Maka Nabi Khidir pun berkata bahwa kau tidak akan sanggup bersamaku, dan syaratnya tadi jangan bertanya sebelum aku menjelaskan. Nabi Musa menyadari kesalahannya. "Jangan kau hukum aku karena kelupaan aku, wahai guruku. Berarti satu kali kau sudah gagal," kata Nabi Khidir. Mereka melanjutkan perjalanan. Ketika berjalan nampak anak laki-laki yang sedang bermain-main bersama teman-temannya. Nabi Khidir tarik rambut anak itu, langsung dibunuh anak itu. Nabi Musa sangat terkejut. "Mengapa kau membunuh jiwa yang bersih ini, Khidir? Kenapa kau bunuh anak ini? Dia tidak membunuh orang lain. Kau ini melakukan sesuatu yang mungkar." Nabi Khidir pun berkata, "Kalau kau berguru denganku, kau tidak akan sanggup sabar, wahai Musa." Nabi Musa pun berkata, "Maafkan aku, guruku. Baiklah, setelah ini jika aku bertanya kepadamu lagi, janganlah kau menyertaiku untuk ikut denganmu lagi." Dan mereka pun melanjutkan perjalanannya. Sesampai di suatu perkampungan, dia minta makan kepada orang kampung di sana karena mereka lelah habis berjalan. Tetapi tidak ada satu orang pun yang mau memberi mereka makanan. Tiba-tiba Nabi Khidir melihat ada dinding rumah orang yang mau roboh. Khidir berkata, "Aku akan menegakkan dinding rumah ini." Lalu ditegakkanlah dinding rumah itu. Nabi Musa berkata, "Kalau kau mau, Khidir, kita bisa ambil upahnya." Nabi Khidir pun mengatakan, "Inilah perpisahan antara aku dan kamu. Udah 3 kali kau tidak boleh bertanya. Batasnya sudah habis." Maka Nabi Khidir menjelaskan kepada Musa alaihissalam, "Perahu yang aku lubang itu, ia adalah seorang nelayan yang miskin. Kalau sempat tadi ia berjalan ke tengah laut, kapalnya akan dirampok dan dizolimi oleh raja, akan diambil kapalnya itu. Makanya aku membolongkannya. Lebih baik dia kesusahan memperbaikinya daripada dia kehilangan kapalnya." Jadi terkadang Allah begitu juga ke kita. Kita diberi Allah musibah kecil untuk menyelamatkan kita dari musibah besar. Makanya jangan pernah kita mengeluh ketika kita ditimpa musibah. Bisa saja Allah sedang mengamankan kita dari musibah yang lebih besar. Kita banyak saja mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar keburukan itu Allah ganti menjadi kebaikan. Itu yang dilakukan Nabi Khidir. Daripada hilang kapalnya, lebih baik rusak kapalnya, karena mungkin saja setelah dirampok kapalnya, ia malah dibunuh juga. Ini ilmu yang luar biasa Allah titipkan kepada Nabi Khidir alaihissalam. Kemudian anak kecil yang aku bunuh itu Musa. Kedua orang tuanya adalah orang soleh, dan ditakutkan anak inilah yang akan membawa orang tuanya ke dalam neraka. Jadi aku berharap kepada Allah ganti dengan anak yang lebih baik. Jadi anak ini aku bunuh agar tidak menyulitkan orang tuanya. Tapi itu hanya untuk Nabi Khidir saja. Kalau kita tidak boleh seperti itu. Ini hanya untuk Nabi Khidir. Kemudian yang ketiga, itu rumah milik anak yatim. Kedua orang tuanya orang soleh, dan dia menyimpan harta di bawah itu. Aku melakukan itu bukan dari kehendakku Musa, tapi Allah yang memerintahkan kepadaku. Maka aku perbaiki rumah itu supaya harta itu tetap aman, dan nanti anak-anak mereka bisa mengambil manfaat dari harta itu. Disitulah Nabi Musa alaihissalam mengakui, "Aku tidak hebat, Allah yang maha hebat, dan ada orang yang lebih berilmu daripada aku, dan ternyata aku gagal berguru dengan orang yang hebat itu." Demikianlah kisah Nabi Khidir alaihissalam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ali Imran merupakan salah satu dari nama surat yang ada di dalam Al-Quran, yang menjadi surat ketiga setelah surat Al-Baqarah. Surat Al-Imran memiliki 200 ayat di dalamnya. Membaca surat Al-Imran ini memiliki banyak sekali keutamaan. Salah satunya adalah mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Tapi mengapa ayat ketiga ini dinamakan Ali Imran? Dan siapakah Ali Imran ini sebenarnya? Lantas mengapa namanya ini sampai diabadikan di dalam Al-Quran? Dan untuk itu mari kita bahas selengkapnya di video ini.
Imron adalah orang soleh di kalangan Bani Israel ketika itu. Namun Imron ini bukan nabi, melainkan hanya orang yang bertauhid kepada Allah. Imron memiliki seorang istri bernama Hannah. Hannah ini punya bapak bernama Fakutja, jadi Hannah binti Fakutja. Hannah ini punya saudara perempuan yang menjadi istri dari Nabiullah Zakaria. Nabi Zakaria ini adalah nabi yang ketika itu dikenal sebagai ahli ilmu yang berdomisili di suatu tempat ibadah dan hidupnya difokuskan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang waktu itu ahli ilmu ini tugasnya mengurus tempat-tempat ibadah, sehingga dari garis keturunan ini Hannah ini adalah iparnya dari Nabi Zakaria. Suatu ketika Hannah sedang berteduh di bawah sebuah pohon. Ia melihat ada induk burung yang sedang memberi makan anaknya. Dari sinilah timbul hasrat dari Hannah ingin punya anak lagi. Lantas Hannah berdoa kepada Allah untuk diberikannya keturunan. Perlu diketahui, ketika Hannah meminta diberikan keturunan kepada Allah, saat itu ia usianya sudah sangat tua dan sudah tidak mungkin lagi untuk punya anak, dikarenakan sudah dalam masa menopause, sudah tidak haid lagi. Namun setelah Hannah selesai berdoa, saat itu juga Allah langsung mengabulkan doanya tersebut, hingga pada akhirnya Hannah pun langsung haid. Setelah ia selesai masa haid, kemudian suaminya menggaulinya dan hamilah si Hannah ini. Ketika dalam masa kehamilannya, Hannah berdoa kepada Allah, "Ya Rob, aku bernazar kepadamu, apa yang ada di dalam perutku ini akan menjadi seorang lelaki atau pelayan di Baitul Maqdis." Yang dimaksud dengan pelayan adalah seorang pengurus atau alim ulama untuk Baitul Maqdis. Jadi sebelum anaknya dilahirkan, Hannah sudah menyerahkan anak tersebut untuk hanya fokus dan meninggalkan segala sesuatu yang berbau dunia dan senantiasa hanya beribadah kepada Allah saja selama hidupnya. Inilah ungkapan rasa syukur Hannah kepada Allah karena bisa mengandung dan akan segera mempunyai anak. Tatkala suatu hari lahirlah anaknya Hannah ini, namun yang lahir bukanlah anak laki-laki, melainkan seorang anak perempuan, dan Allah takdirkan sebelum anak ini lahir, suaminya Hannah yang bernama Imron ini meninggal dunia. Maka ketika bayi itu lahir, ia langsung menjadi anak yatim. Lalu setelah Hannah mengetahui bayinya ini perempuan, ia berdoa lagi kepada Allah, "Ya Rob, aku melahirkan anak perempuan, dan engkau lebih tahu bahwasanya anak laki-laki tidak sama dengan anak perempuan." Maksudnya di sini adalah bukan berarti Hannah tidak bersyukur bahwa ia telah mendapatkan anak perempuan. Namun untuk menjadi seorang pengabdi di Baitul Maqdis lebih afdol bila ia seorang laki-laki. Akan berbeda ceritanya bila kedudukannya diisi oleh seorang perempuan. Maka Allah pun menjawab doa Hannah. Anak perempuan ini akan berbeda dengan anak perempuan dimanapun, karena ia spesial, karena hanya Allah yang lebih tahu apa yang kalian tidak ketahui. Lalu Hannah berdoa lagi kepada Allah, "Aku menamakan anak ini dengan nama Maryam, dan aku meminta kepadamu ya Rob untuk melindungi putriku ini dan anak dari putriku ini dari godaan syaitan yang terkutuk." Sebab doa inilah maka Maryam ini ketika dilahirkan tidak menangis. Begitu juga dengan anaknya Maryam ini. Mereka berdua akan selalu dilindungi Allah dari godaan syaitan di sepanjang hidupnya. Seperti yang kita ketahui bahwa bila ada bayi yang lahir pastilah akan menangis. Dan disebutkan di sini bahwa penyebab bayi menangis ketika lahir adalah gangguan setan. Tapi ini tidak terjadi pada Maryam dan anaknya Maryam, yaitu Isa alaihissalam. Keduanya tidak menangis ketika dilahirkan. Bahkan anaknya Maryam, yaitu Isa alaihissalam, selalu diselamatkan dan dilindungi oleh Allah di hidupnya. Ketika lahir tidak diganggu setan. Ketika akan disalib, ia diselamatkan Allah hingga digantikan oleh orang lain. Dan ketika ia diturunkan lagi ke bumi, Isa alaihissalam dibangkitkan dalam keadaan yang sangat baik dengan tujuan yang mulia. Ketika Maryam lahir, disebutkan bahwa ayahnya telah meninggal dunia, dan ketika itu orang-orang alim di Baitul Maqdis pada berebut untuk merawat Maryam karena mereka ini sangat menghormati Imron. Menurut mereka, Imron adalah orang yang paling soleh dan ulama besar di kala itu. Makanya menjadi suatu kehormatan besar bagi mereka jika bisa merawat putri dari Imron ini. Di antara orang yang berebutan untuk merawat Maryam, salah satunya adalah Nabiullah Zakaria, yang diriwayatkan disebutkan bahwa
Nabi Zakaria adalah paman dari Maryam. Karena ketika itu orang-orang pada berebut, maka diadakanlah semacam undian untuk menentukan siapa orang yang akan merawat dan menjaga Maryam. Dan Allah takdirkan nama Zakaria lah yang keluar dari hasil undian tersebut. Akhirnya Nabi Zakaria yang bertugas merawat Maryam hingga besar. Nabi Zakaria ini membuatkan sebuah mihrab yang khusus di Baitul Maqdis untuk Maryam. Mihrab di sini dimaksudkan sebuah space khusus untuk beribadah. Tepatnya dibuat agak tinggi sehingga kalau ingin masuk ke dalam mihrabnya Maryam ini harus menaiki beberapa anak tangga. Jadi semacam tempat ibadah dan sekaligus tempat tinggal Maryam. Keseharian Maryam selalu berada di dalam mihrabnya. Makanya ia selalu terjaga auratnya dari siapapun yang hendak melihatnya. Maka tak ada satupun orang yang bisa berjumpa dengan Maryam saat itu kecuali Nabi Zakaria. Ya, karena Nabi Zakaria lah yang diberikan amanah untuk merawat Maryam. Jadi setiap hari Nabi Zakaria mengantarkan makanan untuk Maryam di mihrabnya. Tapi setiap kali Nabi Zakaria ini ingin meletakkan makanan yang diantarnya itu, selalu ada makanan di wadah tempat Zakaria biasa meletakkan makanan yang akan diantarnya. Makanya Nabi Zakaria pun heran, karena tak ada seorang pun kecuali dia yang bisa masuk ke dalam mihrabnya Maryam. Lantas Zakaria pun bertanya kepada Maryam mengenai siapa orang yang meletakkan makanan ini selain Zakaria. Maka Maryam pun berkata bahwa Allah lah yang memberikan makanan itu. Ia berdoa meminta makanan maka akan langsung dikasih makanan, karena Allah ingin memuliakan Maryam. Makanan yang ada di wadahnya Maryam ini sungguh aneh. Contohnya pada saat musim panas di wadah makanan Maryam ini ada buah-buahan dari musim dingin. Terus ketika tidak sedang dalam masa panen pada buah-buahan tertentu, tapi di wadahnya Maryam ini malah ada buah itu. Sedangkan dicarinya saja sangat sulit dikarenakan tidak sedang dalam masa panen. Jadi begitulah Allah menunjukkan kekuasaan dan kasih sayangnya kepada hambanya. Seiring berjalannya waktu, Maryam tumbuh menjadi dewasa. Seumur hidupnya ia habiskan untuk beribadah kepada Allah dan tidak menikah. Seluruh masyarakat di Baitul Maqdis tahu bahwa Maryam adalah wanita yang sangat soleh dan senantiasa menjaga kesuciannya. Hingga pada suatu hari ketika Maryam sedang keluar dari kota Baitul Maqdis hendak melakukan suatu ibadah, Allah mengirimkan malaikat Jibril dengan menjelma dalam bentuk laki-laki yang sangat tampan dengan maksud untuk menggoda Maryam di suatu tempat yang sangat sepi, yang bahkan bila Maryam melakukan perzinahan dengan laki-laki itu, maka tak ada seorang pun yang melihatnya. Namun karena kesolehan dan sifat takutnya kepada Allah, Maryam berkata kepada laki-laki ini, "Aku berlindung kepada Allah dari gangguanmu. Hendaknya kau bertakwa dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Namun sesungguhnya laki-laki tampan itu adalah Jibril yang diutus oleh Allah. Malaikat Jibril pun berkata kepada Maryam, "Sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang akan mengabarkan bahwasanya kamu sebentar lagi akan memiliki anak." Jika dipikir secara logika, bagaimana bisa ada seorang wanita yang tidak menikah dan senantiasa menjaga kesuciannya bisa punya anak? Namun apa saja bisa atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akhirnya Maryam pun hamil. Tentunya ini adalah ujian yang sangat berat untuk wanita soleha yang selalu menjaga pandangan dan kesuciannya terhadap laki-laki. Bayangkan saja, Maryam ini wanita soleha, anak dari imam besarnya Baitul Maqdis. Lama tak ada kabar tiba-tiba muncul dalam keadaan hamil. Dan ia bingung bagaimana ia menjelaskan kepada orang-orang Baitul Maqdis nantinya. Karena kondisi kehamilannya ini, Maryam pun pergi menjauh dari orang-orang karena masih tak tahu harus berkata apa tentang kejadian ini. Akan banyak orang yang tidak percaya apa yang ia ceritakan mengenai kejadian sebenarnya tentang peristiwa kehamilannya. Seiring berjalannya waktu, ketika Maryam sudah hampir tiba di masa-masa melahirkan, ia merasa kelaparan dan kehausan. Dan Allah menyuruh Maryam untuk menggoyangkan sedikit batang pohon kurma yang ada di dekatnya. Digoncangkanlah pohon kurma tersebut, maka kurma-kurma yang ada di pohon mulai berjatuhan dalam jumlah banyak. Jika dilogikan, pohon kurma ini kan besar dan punya batang yang tinggi. Orang biasa pun tidak akan sanggup untuk mengguncangkannya.
hingga kurma di pohon itu bisa berjatuhan. Apalagi seorang perempuan yang sedang hamil. Tentunya berbeda tenaganya dengan orang biasa yang tidak sedang hamil. Tapi karena Allah ingin memuliakan hambanya untuk menjaga Maryam dan anak di dalam kandungannya, ini bisa terjadi. Maka pada suatu hari lahirlah anak yang dikandung Maryam, berjenis kelamin laki-laki tanpa menangis. Karena doa dari Hana ibunya Maryam tadi, akhirnya Allah menyuruh Maryam datang ke kaumnya. Maka mereka pun pulang ke Baitul Maqdis sambil menggendong anaknya. Dan Allah perintahkan, jika ada seseorang yang bertanya kepadamu tentang anak ini, maka diamlah. Jadi di sepanjang jalan pulang ke Baitul Maqdis, Maryam ini dicerca dengan orang-orang yang tak sengaja bertemu dengannya. Wahai Maryam, ayahmu seorang imam besar dan ibundamu bukan seorang pezina. Mengapa engkau melakukan kemungkaran yang luar biasa? Maryam pun diam dan tidak menanggapi cercaan orang-orang itu. Ia pun terus berjalan menuju Baitul Maqdis. Sesampainya di Baitul Maqdis, orang-orang mengurumuni Maryam dan bayi yang ia gendong. Maka mereka kebingungan dan tidak sedikit dari mereka yang memiliki pemikiran negatif mengenai Maryam. Bagaimana bisa seorang wanita soleh yang tidak menikah menghilang beberapa bulan tiba-tiba ketika pulang sudah punya anak? Tentu saja orang-orang beranggapan di luar sana Maryam melakukan kemungkaran. Di kejadian ini Maryam pun bingung. Ia tak tahu harus berkata apa. Bahwasanya jika ia berkata anak ini adalah pemberian dari Allah, maka tak satu pun dari mereka yang akan percaya. Disinilah Allah menunjukkan kekuasaannya. Tiba-tiba bayi yang berusia baru beberapa hari ini berbicara. Ia berkata, "Aku adalah hamba Allah. Ia telah memberikan kepadaku kitab Injil, dan ia telah menjadikan aku seorang nabi. Ia mewajibkan aku sembahyang dan membayar zakat selama aku hidup. Dan ia menjadikan aku seorang yang berbakti kepada ibuku. Dan tidak menjadikan aku orang yang sombong. Serta keselamatan atasku pada hari aku dilahirkan, dan pada hari aku akan mati, dan pada hari aku akan dibangkitkan dalam keadaan hidup." Dan perkataan inilah yang membantah bahwasanya Nabi Isa bukan anak Tuhan, apalagi yang menganggapnya sebagai Tuhan. Nabi Isa adalah manusia sama seperti kita yang diwajibkan sembahyang dan membayar zakat. Bayi ini yang kelak akan menjadi seorang Nabi Allah yang senantiasa bertauhid dan di akhir zaman akan dibangkitkan untuk membunuh Dajjal. Itulah kisah tentang Ali Imran. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perang Uhud terjadi pada tahun ketiga Hijriah atau sekitar 625 Masehi. Dinamai Perang Uhud karena peristiwa ini terjadi di Gunung Uhud yang terletak di sebelah utara kota Madinah. Perang Uhud terjadi antara umat muslim melawan kaum kafir Quraisy. Jumlah pasukan kaum muslimin pada Perang Uhud hanya 700 orang, sedangkan pasukan lawan mencapai 3.000 orang. Salah satu penyebab terjadinya Perang Uhud adalah keinginan kaum kafir Quraisy untuk melakukan balas dendam atas terbunuhnya saudara-saudara mereka dalam Perang Badar di tahun 624 Masehi. Selain itu, kaum kafir Quraisy ingin memulihkan kehormatan mereka di kalangan masyarakat Arab. Mereka merasa dipermalukan karena kalah dalam Perang Badar, padahal kekuatan mereka 3 kali lebih unggul dari pasukan muslim. Untuk memuluskan rencana balas dendam mereka dalam Perang Uhud, kaum kafir Quraisy pun mempersiapkan strategi dan pasukannya dengan baik. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Perang Uhud adalah salah satu pertempuran penting dalam sejarah Islam. Pertempuran ini terjadi pada tanggal 23 Maret 625 Masehi di kota Uhud dekat Madinah. Perang Uhud merupakan kelanjutan dari pertempuran Badar yang terjadi pada tahun sebelumnya. Latar belakang Perang Uhud berawal dari keinginan suku Quraisy di Mekah untuk membalas kekalahan mereka dalam pertempuran Badar. Mereka merencanakan serangan terhadap Muslim dengan kekuatan yang lebih besar dibandingkan sebelumnya. Pasukan Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan, sementara pasukan Muslim dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Abu Sufyan memimpin langsung pasukan kaum Quraisy kota Mekah untuk menyerang kaum Muslimin di Madinah dengan membawa pasukan yang mencapai 3.000 orang terlatih, termasuk di dalamnya ada pasukan yang berbaju jirah. Bukan hanya itu, mereka juga diperkuat dengan 200 pasukan kavaleri. Keberangkatan pasukan kaum Quraisy yang dipimpin secara langsung oleh Abu
Sufyan ini terjadi setahun setelah Perang Badar, tepatnya pada tahun 625 Masehi, bulan Syawal tahun ketiga Hijriah. Rombongan pasukan tersebut berjalan dari Makkah sampai tiba di dua mata air lembah Sabqa, dari saluran air di atas lembah menuju Madinah. Tapi pasukan muslimin tak mengetahui bahwa ada pemukiman pasukan dari Mekah yang dipimpin oleh Abu Sufyan sudah berkemah dengan jarak yang tidak terlalu jauh dari Madinah. Selang beberapa hari, akhirnya kaum muslimin mengetahui informasi bahwa kaum muslimin di Madinah sedang dalam ancaman. Pada akhirnya, setelah mengetahui informasi dari mata-mata yang dikirimkan Nabi Muhammad SAW untuk menandai musuh, kaum muslimin mengadakan sebuah pertemuan pada 6 Syawal. Dalam pertemuan itu, Nabi mengatakan untuk tetap bertahan di dalam kota dan membiarkan mereka menyerbu kota, dengan harapan strategi ini bisa memukul mundur pasukan musuh. Selain itu, hal ini karena jumlah pasukan, pengalaman perang, dan persiapan musuh yang jauh lebih unggul dari kaum muslimin, sehingga kecil kemungkinan untuk mengalahkan di medan terbuka. Strategi dan keajaiban dalam perang tersebut kurang lebih sama seperti Perang Badar. Kemudian seorang Ansor menyarankan untuk tidak berperang di jalan Madinah. Mendengar hal itu, Rasulullah langsung memakai baju jirah dan mempersiapkan persenjataan untuk menuju medan perang. Kaum muslimin kemudian berangkat dari Madinah ke pegunungan Uhud dengan jumlah pasukan yang hanya sepertiga dari pasukan Quraisy, yaitu 1.000 orang. Akan tetapi masih harus berkurang karena ada perselisihan di perjalanan saat pasukan ini sampai di wilayah Saud. Abdullah bin Ubay bersama pasukannya yang berjumlah 300 orang memilih pulang. Mereka mempunyai dua alasan. Pertama adalah peperangan ini tidak mungkin terjadi karena perjalanan telah jauh, tapi mereka belum menemukan perkemahan dari para musuh. Kedua, mereka tidak ingin berperang di luar teritori Madinah. Dengan berpulangnya pasukan tersebut, maka Rasulullah hanya mempunyai 700 pasukan dan harus melawan pasukan kaum Quraisy. Diperkirakan bahwa kaum Quraisy ini berjumlah sekitar 3.000 orang. Bukan hanya demikian, jumlah pasukan kaum muslimin juga semakin berkurang. Ketika Nabi memulangkan beberapa pasukan di barisannya yang dianggap terlalu muda, seperti Abdullah bin Amru, Zaid bin Sabit, Usama bin Zaid, dan lainnya yang jumlahnya ada sekitar 14 remaja. Setelah sampai di Bukit Uhud, Rasulullah SAW kemudian mengatur para pasukannya menjadi beberapa formasi. 50 untuk pemanah di bawah pimpinan Abdullah bin Zubair dalam posisi puncak bukit, dan lainnya di bawah antara bukit untuk menyerang kaum Quraisy. Menurut riwayat Imam Muslim, peperangan yang terjadi sangat dahsyat. Situasi di awal peperangan didominasi oleh pasukan Nabi Muhammad, terutama karena kehadiran pasukan pemanah di atas bukit yang dapat melihat pergerakan musuh yang ada di bawah untuk membangkitkan semangat para pasukan di tengah-tengah pertempuran tersebut. Perang Uhud ini berlangsung selama kurang lebih 7 hari. Akan tetapi situasi menjadi terbalik saat kaum muslimin di Bukit Uhud melihat kemenangan seperti sudah di ujung mata, dan Ashab bin Zafir berkata untuk mengambil harta rampasannya. Kemudian Ibnu Zubair mencoba mengingatkan dengan pesan Nabi. Tanpa memperdulikan peringatan itu, mereka akhirnya turun dari bukit. Pada akhirnya kemenangan di periode pertama di Bukit Uhud pun hilang sampai Khalid bin Walid bersama dengan pasukan kavalerinya menyadari kecerobohan dari pasukan pemanah muslimin dengan mengitari bukit. Khalid bin Walid pun menyerang pasukan tersebut dari belakang. Hal ini membuat lembah Uhud sebagai jebakan sempurna untuk kaum muslimin. Kaum kafir Quraisy pada akhirnya melakukan serangan secara mendadak sampai kaum muslimin terkepung dari segala penjuru. Kaum muslimin berusaha untuk mempertahankan posisi dan melindungi Nabi Muhammad SAW. Akibatnya perang tersebut menimbulkan banyak korban jiwa termasuk sahabat dan keluarga Nabi Muhammad SAW. Dalam kekacauan tersebut, Nabi Muhammad SAW sendiri mengalami cedera serius. Dia terkena lemparan batu yang menghantam wajahnya, menyebabkan giginya pecah, patahnya pelindung wajahnya, dan luka di bibirnya. Banyak sahabat Nabi juga terbunuh dalam pertempuran ini, termasuk pamannya, Hamzah bin Abdul Muthalib, yang dibunuh oleh seorang pemanah bernama Wasi. Perang Uhud berakhir saat Khalid bin Walid, seorang pemimpin sayap kanan kaum kafir Quraisy, meminta kaum muslimin untuk mundur dan mengumumkan kemenangan kafir Quraisy. Itulah kisah dari Perang Uhud. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.